Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Heri Finanta. Saya adalah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 2 tahun 2021. Saat ini saya menjabat sebagai Kasubag Pembinaan dan Kompetensi Pengadaan di bagian pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Kabupaten Berau. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Ghazali selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Berau dan Bapak Agus Wahyudi selaku PLT Asisten 2 Kabupaten Berau yang telah mendukung terwujudnya aksi perubahan kami yang berjudul Sistem Manajemen Pokja atau kita singkat Simanja. Dan juga kepada coach saya Bapak Muhammad Hari Rahmadi SPIMM, juga kepada mentor saya Bapak Vendra Firnawan STMSI, dan penguji saya Ibu Indra Mariani SHMH. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh stakeholder yang telah ikut andil dalam aksi perubahan ini. Berikut kita simak aksi perubahan yang judul Sistem Manajemen Pokja Simanja. Selamat menyaksikan. Di tahap pertama, kegiatan ini diawali dengan mengadakan pembentukan tim efektif. Di sini, reformer bersama mentor mengundang seluruh anggota tim untuk memberikan gambaran dan pembekalan materi tentang sistem manajemen Pokja yang akan dibangun, serta tugas dan fungsi masing-masing tim yang akan ditetapkan selanjutnya dalam bentuk surat keputusan tim efektif yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Berau. Di tahap kedua, reformer bersama tim melakukan rapat persiapan pertama untuk mengkaji data, materi, dan draft kertas kerja yang akan dijadikan dasar pembuatan aplikasi sistem manajemen Pokja. Selanjutnya, di rapat persiapan kedua, tim melakukan pemantapan data, materi, dan draft kertas kerja yang telah diolah sebelumnya agar dapat dilanjutkan ke proses pemrograman. Di tahap ketiga, programmer mulai mengolah data dan materi ke dalam bahasa pemrograman atau biasa disebut dengan coding. Selama proses ini, programmer selalu melakukan koordinasi secara langsung dan intensif kepada beberapa tim efektif. Proses pemrograman sangat kompleks dan rumit, serta memakan banyak waktu. Hal ini terjadi karena sistem ini harus diintegrasikan dan disinkronisasikan dengan sistem yang ada, yaitu SPSE dan Sisinfo.
Di tahap keempat, penyusunan buku panduan dilakukan secara paralel setelah pemrograman mendekati titik penyelesaian. Setelah pemrograman aplikasi selesai dilakukan, di tahap kelima ini reformer dan beberapa tim melakukan uji coba untuk memastikan agar aplikasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sekaligus melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap kesalahan dan kekurangan yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa berkumpul pada hari ini dalam suasana Ramadan, puasa Ramadan. Nah, kita harapkan pada hari ini juga kita akan mendengarkan paparan dari teman kita Pak Heri Finanta berkaitan dengan perubahan aksi perubahan yang berjudul Simanja. Ya, Nah, untuk itu kami persilakan Pak Heri untuk menjelaskan ke teman-teman tujuan dan maksud daripada disusunnya aksi perubahan ini. Di tahap ini, launching dihadiri oleh tim efektif dan seluruh staf bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Berau. Sekaligus dilanjutkan dengan sosialisasi panduan penggunaan aplikasi dengan mensimulasikan secara langsung kepada seluruh pengguna yang ada. Selanjutnya, di tahap ini aplikasi Simanja sudah bisa diimplementasikan secara langsung pada beberapa pekerjaan yang sedang berjalan. Dengan aplikasi Simanja ini, Pokja pemilihan tidak perlu direpotkan lagi dengan membuat format kertas kerja dan berita acara sendiri secara manual yang menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan bahan. Semua dapat dilakukan dengan mudah, cepat, akuntabel, dan dapat terdokumentasikan dengan baik. Dengan aplikasi ini, pimpinan juga dapat melakukan pengawasan dan pengendalian secara mudah dan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berbicara selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sistem manajemen Pokja ini. Memang ada beberapa permasalahan yang perlu kita secara cepat dan tepat untuk menanganinya. Dan dengan adanya Simanja ini, saya selaku kepala bagian dapat secara real time melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat proses tender maupun proses yang lainnya yang dilakukan oleh tim Pokja. Dengan adanya Simanja ini, saya harapkan membantu saya dalam hal memberikan informasi secara tepat, sehingga di dalam mengambil kebijakan terhadap proses pengadaan barang ini dapat dilakukan dengan baik dan dapat dipantau dengan mudah dan cepat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam rangka mengevaluasi kinerja dalam tahun berjalan dengan cara memetakan strategi dan kebutuhan apa yang harus dilakukan untuk tahun ke depan. Itu dua hal yang saya anggap sangat diperlukan
oleh saya selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Dan saya harapkan ini bisa diimplementasikan di sistem kami yang sudah ada, dalam hal ini Sisinfo. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam testimoni saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aplikasi Simanja ini, jejak digital tender yang meliputi proses tahapan administrasi dapat terekam secara otomatis dan terlindungi dengan baik, sehingga suatu saat nanti kita dapat men-tracking kembali informasi yang kita butuhkan. Jadi kalau menurut kami sih aplikasi Simanja ini yang pertama ya, ini aplikasi yang mudah digunakan, sistemnya friendly, dari tampilan juga bagus, kemudian dari fungsinya juga bagus. Yang paling utama Connect. ini sudah terintegrasi ya dengan sistem sebelumnya. Sistem yang ada. Jadi memudahkan Pokja tanpa perlu keluar ke aplikasi lain. Jadi langsung di aplikasi yang sama tinggal klik aplikasi yang baru Simanja, semua bisa connect. Ya, yang pasti harusnya sistem seperti ini sih mas. Maksudnya sistem itu harusnya tidak perlu baru, tapi memperbaharui atau lebih memperbaharui atau menambahkan sesuatu sistem yang sudah ada. Jadi gini, kalau menurut aku pribadi ya, aplikasi Simanja ini sangat banyak manfaatnya buat aku. Kalau dulu aku tuh setiap paket selalu harus membuat kertas kerja. Jadi misalnya paket A aku buatkan kertas kerja baru, terus paket B aku bikin lagi kertas kerja yang baru. Jadi akhirnya pekerjaan yang sama tuh terulang-ulang gitu kan untuk setiap paket yang berbeda. Terus aku harus checklist lagi. Jadi dokumen-dokumen dari PPK yang masuk tuh aku mesti checklist satu-satu dengan membuka lagi dokumennya, membuat lagi review untuk setiap paket yang ada. Tapi dengan adanya aplikasi Simanja ini, kalau dulu sampai numpuk kayak gini nih, isinya cuma checklist, cuma review gitu kan, kertas kerja nih kayak gini numpuk. Sekarang tuh lebih efisien ya, lebih efektif ya. Kenapa? Saya cukup checklist aja tuh di aplikasi Simanja, kan ada tuh kayak cek HPS-nya sudah bener apa enggak, SBU-nya udah sesuai atau enggak. Jadi ibaratnya saya tinggal checklist aja kan. Kalau dulu harus bikin lagi, sekarang enggak, tinggal checklist aja. Jadi so far sih menurut aku sangat membantu lah aplikasi Simanja ini, luar biasa. Dengan aplikasi Simanja ini nilai plusnya ada untuk Pokja, karena menurut saya Pokja menjadi lebih produktif dan lebih aktif serta lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Saya sangat mengapresiasi aplikasi Simanja yang Mas buat ini ya, karena dengan aplikasi Simanja ini kesalahan prosedur itu dapat diminimalisir. Itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi Simanja ini mudah untuk diperbaharui dan diupdate, karena kita tahu kan ya bahwa peraturan kita itu di pengadaan barang jasa itu setiap tahun selalu berubah-ubah dan dinamis. Terus harapan saya sih dengan aplikasi Simanja yang sudah dibuat ini bisa dikembangkan, kemudian bisa digunakan berkelanjutan seperti itu. Semoga dengan adanya sistem manajemen Pokja ini dapat membantu pimpinan dalam melakukan pengawasan kepada pekerja pemilihan di bagian pengadaan barang jasa Kabupaten Berau. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.